Kak Yusuf, saya dari S1 Akuntansi. Menurut kakak, bullying itu apa sih kak? Bullying itu gimana ya saya menjelaskannya? Itu mendiskriminasikan satu orang gitu, gara-gara mungkin dia kelihatan culun gitu maybe, atau ada suatu aspek darinya yang kayak sangat ditekan orang, diejek tanpa alasan jelas. Mungkin terlihat berbeda dari yang lain. Karena berbeda dari yang lain ini juga salah satu aspek dari bullying ini. Sebelumnya kakak pernah melihat nggak kak kasus bullying ini di lingkungan kampus kita ini terutama? Kalau saya sih kurang pernah lihat ya begitu. Soalnya alhamdulillah kampus sekitar saya ini, lingkungan yang saya sekitar datangi ini kan FEB, biasanya baik-baik orangnya alhamdulillah. Saya belum pernah melihat kasus bullying yang tertera di publik seperti di lobby. Ya secara langsung saya tidak pernah. Mungkin dari pengalaman kakak di luar sana, bullying seperti apa nih bentuknya yang pernah kakak lihat, baik itu fisik, verbal, atau cyberbullying mungkin? Baik, kalau bullying yang paling sering saya hadapi itu kira-kira di cyberbullying lah ya. Karena maraknya sosial media sekarang, dari postingan-postingan orang itu kan. Nah, kelihatan gitu mungkin dia ada hot take yang diambil, misal seperti kritik-kritik pemerintah dan sebagainya. Mereka itu yang menentang opini mayoritas tersebut itu cenderung bakal tiba-tiba dicemooh, diolok-olok gara-gara perbedaan pendapatnya, walaupun sebetulnya dia itu mau mengutarakan pendapat yang berbeda dengan inti yang sama, cuma karena kesalahpahaman sebagian masyarakat dia malah kena bully gitu. Itu yang paling sering saya lihat, apalagi kolom-kolom komentar postingan-postingan seperti di IG, di TikTok dan sebagainya. Nah, menurut kakak nih, dari banyaknya kasus bullying, itu penyebab utama bullying itu dilakukan kenapa ya kak? Baik, kalau penyebab utama bullying, bagi yang victim, yang kena kan, itu yang kalian omongkan tadi, suatu perbedaan. Tapi dari pelaku juga ada nih. Nah, mungkin dia memiliki masa lalunya dia sering kena bully kan di waktu SMP, SD, SMA gitu. Jadi dia bisa jadi mencari pembalasan, atau dia juga cari-cari muka gitu kan, biar kelihatan keren, wow, membuli orang gitu. Kira-kira begitu. Bagaimana reaksi kakak jika melihat tindakan bullying itu kak? Baik itu di media sosial atau secara langsung? Kalau reaksi saya sejujurnya cuma kasihan aja sih. Karena kalau memang misalnya kan di depan kita tanggapi gitu, yang sedang kena bully di depan mata, misalnya dia selamat cuma hari itu aja gitu kan, kita nggak bisa menjamin karena kita juga nggak dekat sama dia gitu. Yang di sosmed juga gitu kan, kita pertahankan lah seorang yang kena bullying ini, dia nggak begitu gitu, ya udah. Tapi di instansi lain dia bisa jadi kena bully lagi gitu. Jadi pada dasarnya kita cuma bisa kasihan aja. Apa sih dampak utama perilaku bullying ini menurut kakak terhadap korban gitu kak? Perilaku utamanya cuma menciutkan mental sih. Jadi yang korban ini dia tidak berani lagi, misalnya dia memposting suatu karya kan, art baru, dia artis baru nih, dia kena olok-olok. Jadi dia tidak berani lagi berkembang, padahal kalau dia berusaha tekun, belajar lagi kan, usaha, effort. Nah, bisa jadi dia terkenal di suatu relasi, tapi karena hal tersebut mentalnya ciut, dia nggak berani lagi gitu. Menurut kakak, bullying itu melanggar hak-hak apa aja sih kak? Menurut saya yang paling utama itu hak apa ya? Hak personal, I think. Karena hak asasi manusia kurang gitu. Mungkin hak kebebasan berekspresi juga kali kak? Ya, betul. Iya. Paling on point itu hak kebebasan berekspresi. Karena pada hakikatnya itu paling kena mental orang kalau bullying. Jadi dia tidak berani speak up atau beraksi lagi gitu. Nah, menurut kakak ini terakhir pertanyaan dari kami, apa sih langkah yang paling efektif untuk kita mencegah kasus bullying ini kak? Kalau menurut saya sih biasanya ya, karena kita sebagai mahasiswa nih kan, yang step yang paling berdampak menurut saya bisa kita take itu meningkatkan kesadaran melalui postingan-postingan media sosial atau postingan-postingan di IG, di TikTok kan, yang mengajari bagaimana kita harus menanggapi bullying ini. Biar
kitanya tidak menjadi korban gitu, karena untuk mengurangi pelaku itu lebih susah menurut saya, karena mengubah pribadi seseorang itu kan yang sudah terlanjur cenderung buruk gitu, lebih baik kita mengusahakan korban-korban biar berkurang. Jadi berubah dari dirinya masing-masing dulu ya Pak. Betul. Terima kasih atas waktunya Kak. Iya, sama-sama.